Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang ibu sayangi dan juga ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih kelas 3 MI Ilham Al-Ghifari. Hari ini kita akan belajar tentang mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Tapi sebelum masuk ke pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum memulai ke pembelajarannya, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, meyakini ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Yang kedua, menerima hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang ketiga, menjalankan sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang kelima, menceritakan pengalaman sholat sebagai orang yang sakit. Dan yang keenam, mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada mereka, yaitu kepada orang yang sakit dalam melaksanakan sholatnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keringanan, di antaranya: 1. Jika kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk. Artinya, ketika seseorang tidak kuat untuk berdiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan orang yang sakit itu untuk melakukan sholatnya dalam keadaan duduk. Yang kedua, jika itu pun tidak mampu, maka diperbolehkan sholat dalam keadaan berbaring. Yang ketiga, jika itu pun tidak mampu, maka diperbolehkan juga sholat dalam keadaan telentang. Dan jika itu pun tidak mampu, maka Allah juga memperbolehkan orang yang sakit tersebut untuk melakukan sholat hanya dengan menggunakan isyarah, yaitu melalui kedipan mata atau hanya dengan hati. Anak-anak, ketentuan sholat bagi orang yang sakit dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, yang bunyinya: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi. Yang artinya, sholatlah sambil berdiri, jika kamu tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu, sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Nah anak-anak, ketentuan yang pertama yaitu sholat dalam keadaan duduk. Tata cara sholat dalam keadaan duduk diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirasi atau sama seperti duduk pada tahiyatul awal. Setelah itu, lakukanlah niat dalam hati sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan, dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Tata cara yang kedua yaitu setelah bertakbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat dari Al-Quran. Yang ketiga, ruku, yaitu dengan membungkukkan badan ke depan, kemudian membaca tasbih ruku. Setelah ruku, yang keempat yaitu itidal, di mana duduk kembali seperti semula dan membaca tasbih itidal. Dan yang terakhir, sujud. Gerakan sujud yaitu gerakan seperti sholat pada umumnya, yaitu sujud pada umumnya dan membaca tasbih sujud. Tetapi jika tidak mampu melakukan sujud seperti biasanya, yaitu hanya cukup dengan membungkukkan badan lebih dari badan ketika gerakan ruku, dan bacalah tasbih sujud. Setelah itu duduk lagi seperti semula dan sempurnakan rakaat kedua sebagaimana pada rakaat pertama. Nah, ketentuan yang kedua ialah sholat dengan posisi berbaring. Tata cara pelaksanaannya yaitu yang pertama, yang dimaksud berbaring di sini ialah tidur miring di atas rusuk sebelah kanan dengan membujur ke arah selatan.
di mana telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Yang kedua, posisi wajah, perut, dada, dan kaki menghadap ke arah kiblat. Kemudian berniat dan bertakbir seperti biasanya. Untuk melakukan sujud dan ruku cukup dengan menganggukkan kepala atau hanya dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Jika semua tidak dilakukan dengan menganggukkan kepala atau kedipan mata, maka cukup hanya dengan hati kita saja jika kita masih sadar. Demikianlah seterusnya sampai salam selesai. Nah, ketentuan yang ketiga ialah sholat dengan posisi terlentang, di mana sholat ini dilaksanakan jika sudah tidak mampu lagi berbaring miring. Tata cara pelaksanaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke arah kiblat. Yang kedua, kepala diganjal bantal berada di sebelah timur. Agar muka menghadap kiblat, diusahakan diganjal agak tinggi ya, menggunakan bantal yang agak tinggi agar muka menghadap kiblat. Setelah itu berniat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Nah, yang keempat, untuk melakukan sujud dan ruku cukup dengan menganggukkan kepala atau dengan kedipan pelupuk mata. Dan jika itu pun tidak mampu, maka hanya cukup dengan menggunakan isyarah di dalam hati selama masih sadar. Nah, untuk bacaan sholat dilapazkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilapazkan di dalam hati saja. Selanjutnya, hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan atau dalam kondisi apapun, selama kita masih sehat dan juga sadar. Yang kedua, orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga, ketentuan sholat bagi orang yang sakit dibagi menjadi 3. Yang pertama, sholat dalam keadaan duduk. Yang kedua, sholat dalam keadaan berbaring. Yang ketiga, sholat dalam keadaan telentang. Dan yang keempat, hikmah sholat bagi orang yang sakit. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kalian lebih memahami materi yang telah disampaikan oleh Ibu pada hari ini, silakan kalian kerjakan soal yang telah Ibu tampilkan di layar. Kemudian pada pertemuan selanjutnya tugasnya dikumpulkan. Itu saja mungkin yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.